Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita bahas tentang kimia lingkungan. Lingkungan, ruangan tempat manusia hidup bersama dengan jasad hidup dan data hidup. Fungsi lingkungan, yang pertama memberi ruang untuk hidup dan aktivitas kehidupan. Yang kedua, sumber daya, yaitu hayati dan non-hayati. Yang ketiga, memberi pelayanan kepada manusia agar tetap dapat mendukung kehidupan manusia. Daya dukung alam dapat berkurang atau menyusut. Terbentuknya daya dukung alam memerlukan proses yang lama. Kerusakan daya dukung alam, faktor internal. Di mana di faktor internal, yaitu ada dari alam yang sulit dicegah. Contohnya, letusan gunung berapi. Yang kedua, B. Faktor eksternal, di mana dari ulah manusia, kegiatan industri, pemakaian bahan bakar fosil. Kimia lingkungan, bagian dari ilmu kimia yang membahas mekanisme perubahan kimia yang terjadi di lingkungan, udara, air, tanah, serta dampaknya bagi kehidupan. Yaitu pertama, proses penipisan lapisan ozon. Yang kedua, pencemaran limbah organik pada perarian. Selanjutnya, dampak penggunaan pestisida. Pencemaran yaitu akumulasi zat atau benda yang keberadaannya dalam lingkungan tidak diinginkan. Dari pencemarannya yaitu terdiri dari 3, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran darat. Pencemaran udara yaitu adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan komposisi udara dari keadaan normalnya. Atmosfer mirip lingkungan udara yang meliputi bumi. Pembagian lapisan atmosfer menurut perbedaan suhu. Di sini ada lapisan suhu, satunya derajat Celcius, altitud, dan unsur kimia utama. Troposfer, di mana suhunya 15 sampai 56 derajat Celcius dan altitudenya itu 0 sampai 11. Unsur kimia utamanya N2, O2, dan CO2. Itu dalam lapisan troposfer. Selanjutnya saya pakai mesosfer, di mana di sini min 2 sampai min 92 derajat Celcius dan altitudenya 50 sampai 85, dan unsur kimia utamanya adalah O3 dan NO+. Inilah tabel komponen penyusunan lapisan troposfer, di mana di sini ada unsur, persen volume, dan kandungan. Nitrogen, volumenya adalah 78,9, kandungannya 780,900. Selanjutnya dalam oksigen 20,94, yaitu 209,400. Inilah contoh-contoh komponen penyusunan lapisan troposfer. Ada nitrogen, oksigen, argon, sampai terakhir itu amonia. Di mana amonia itu mempunyai volume 0,00001 dan mempunyai kandungan 0,01. Lapisan stratosfer yaitu terdapatnya lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi UV dan membiarkan sinar tampak visible untuk produksi tanaman. Pembuatan ozon yaitu O2. Dari radiasi UV kurang 240 nm. O tambah O2 sama dengan O3. Ozon menyerap sinar UV 240 sampai 310 nm. Perusak lapisan ozon yaitu 1970 NO dari pesawat supersonik, di mana di sini NO ditambah O3 ditambah O2 plus NO2. Pada tahun 1974 itu CFC,
Komponen pencemaran udara yaitu karbon monoksida CO, selanjutnya karbon dioksida CO2, sulfur oksida COX, nitrogen oksida NOx, fluorokarbon CFC, dan timbal PB partikel-partikel. Karbon monoksida, di mana di sini ada gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Pada suhu di bawah 192 derajat Celcius berbentuk cair yang mempunyai afinitas 210 kali lebih dari 0,2 terhadap hemoglobin. Sumber pencemarannya yaitu pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Inilah pembakaran sempurna. Ada C8H18 ditambah O2 ditambah X 3,76, N2 ditambah A CO2 ditambah BH2O ditambah X 3,76 kalikan N2. Jadi hasilnya X sama dengan 12,5 dan A-nya sama dengan 8 dan B sama dengan 9. Pembakarannya tidak sempurna, di mana CX HY tambah O2 ditambah C ditambah H2O ditambah E1 yaitu mobil tua. Jadi di sini C tambah O2 ditambah CO ditambah E2. Inilah pengaruh konsentrasi CO terhadap kesehatan. CO udara, CO dalam darah, selanjutnya gangguannya. Di mana CO udara 3, COHB dalam darah itu 0,98, berarti gangguannya tidak ada. Inilah pengaruh-pengaruhnya dan konsentrasi CO terhadap kesehatan. Selanjutnya karbon dioksida, tidak beracun, berguna bagi tumbuhan. Bila jumlah berlebih akan meningkatkan suhu bumi, proses greenhouse effect. Sumber pencemarannya yaitu proses pembakaran yang melepaskan gas CO2, kendaraan, industri, PLTU, dan kebakaran hutan. Belerang oksida, CO3 bersifat sangat relatif. CO3 bersifat sangat reaktif, di mana CO2 berbau tajam, tidak berwarna, tidak mudah terbakar. SO dengan uap air akan membentuk asam sulfit maupun asam sulfat turun ke bumi bersama dengan jatuhnya hujan asam. Pada konsentrasi 6-12 ppm, SO2 bersifat iritan kuat bagi kulit dan selaput lendir. Sumber pencemarannya dari belerang oksida yaitu bahan bakar minyak bumi, batu bara, PLTU, belerang dalam batu bara berbentuk mineral besi pirit FeS2 atau BBS, HGS, ZNS, CuFS2, dan Cu2S. Industri logam. Dampak SOX bagi kesehatan, efek pada tumbuhan, nekrosis, efek pada benda mati, merusak karena bersifat korosif, efek terhadap manusia akan mempengaruhi sistem pernapasan. Nitrogen oksida, NO tidak berwarna dan tidak berbau. NO2 berwarna coklat kemerahan dan bau menyengat. Jalur fotolitik NOx. NO2 ditambah SM ditambah NO plus O. O plus O2 ditambah O3. O3 ditambah NO ditambah NO2 ditambah O2 akan terganggu bila terhadap HC di udara. HC bereaksi dengan O maupun O2 menghasilkan radikal bebas HC yang reaktif. Radikal bebas HC bereaksi dengan O2 dan NO2 menghasilkan PAN. Sumber pencemarannya yaitu pembakaran bahan bakar di industri dan kendaraan bermotor. Toksisitas NO2 4 kali lebih NO. Efek NO2 yaitu paru-paru membengkak, sulit bernapas sampai kematian. Efek NO gangguan sistem saraf kejang-kejang sampai kelumpuhan. Pada tanaman, ektosis dan fotosintesis turun.
PAN atau penyakit iritasi mata dan gangguan paru-paru. CFC, derivat metana, digunakan sebagai zat pendingin, cairan pembersih elektronik, dan zat pendorong, merusak lapisan ozon di stratosfer atau ODS. Di mana sini CF2 Cl2 ditambah CF2 Cl ditambah Cl persamaan pertama. Selanjutnya Cl ditambah O3 ditambah ClO ditambah O2 itu persamaan kedua. ClO ditambah O2 ditambah 2O2 ditambah Cl itu persamaan ketiga. Timbangnya sebagai anti-knocking pada bahan bakar fosil. Selanjutnya menyebabkan gangguan pembekuan darah, anemia, dan terakumulasi dalam tubuh, anemia, kemandulan. Partikel zat padat atau cair yang halus dan tersubstansi di udara menimbulkan penyakit saluran pernapasan. Siliksis, SiO2, pabrik besi, tembaga, asbestosis, serat asbes, bisinosis, yaitu contohnya debu kapas, antrokosis, yaitu batu bara. Sekian, terima kasih.